Pace ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 9 November, peringatan Pesta Pemberkatan Basilika Lateran. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin akan menghantarkan renungan kepada kita yang dikutip dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22, demikian bunyinya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya di tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Gereja, bait kudus, tempat memuji dan memuliakan Allah. Masuklah rumah Allah, lambungkan nyanyian syukur pujian. Demikian satu ayat lagu yang merupakan ajakan untuk memuji dan memuliakan Allah, serta mengungkapkan sikap hormat pada bait suci sebagai tempat sakral di mana umat beriman berkumpul berdoa. Hari ini 9 November, Gereja Katolik Kudus merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran di Roma. Basilik Lateran didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Basilik Lateran diberkati tanggal 9 November tahun 325. Dengan perayaan ini dinyatakan bahwa semua orang Kristen dapat dan bebas beribadat tanpa takut di wilayah kekaisaran yang dulunya dikejar bahkan dianiaya. Basilik Lateran ini cikal bakal keuskupan Roma dan adalah katedral uskup Roma, yaitu Paus. Dengan pesta peringatan hari ini, kembali kita diingatkan akan kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Saudara-saudari, Injil yang kita renungkan hari ini mengisahkan Yesus yang masuk bait Allah. Bait Allah itu merupakan tempat suci, pusat kerohanian, kehidupan, dan lambang agama Yahudi. Tetapi Yesus menemukan bahwa bait Allah sudah dikomersialisasi, yaitu berdagang dan cari untung. Mereka berjualan ternak yang hendak dipersembahkan dan penukar uang. Mereka memanfaatkan kesempatan cari untung ketika para peziarah berdatangan ke Yerusalem. Yesus pun marah
dan menjungkerbalikan meja pedagang dan sarana transaksi ketidakjujuran itu dengan berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kini Yesus berhadapan dengan para pemimpin pemuka agama Yahudi. Mereka pun menanyakan kuasa Yesus berbuat demikian. Yesus lebih lanjut berkata, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bait Allah yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Yesus menyebut dirinya bait Allah, sebab dia adalah penampakan Allah. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa, sebab Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Oleh peristiwa salib dan kematian, raga Yesus memang dihancurkan oleh kemarahan kaum Yahudi. Tetapi oleh kebangkitan, Yesus menebus dan membaharui hidup umat manusia. Yesus bait Allah yang baru. Dalam dia ada perayaan ibadat sejati dan perjumpaan dengan Allah Bapa. Peringatan pemberkatan Basilik Lateran ini menjadi kesempatan untuk merenungkan dan memahami arti gereja itu. Saudara-saudari, gereja adalah jemaat Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Bila bait Allah dikatakan dirombak, maka kita sebagai tubuh Kristus, kediaman Roh Allah, tentu harus membaharui diri terus-menerus. Secara pribadi dan sebagai persekutuan, Allah hadir dan berdiam di tengah-tengah kita. Gereja tempat kita berkumpul merupakan tanda dan lambang gereja umat Allah. Gereja yang sebenarnya tidak dibangun pertama-tama dari kayu atau batu mati tersusun, melainkan dari batu hidup, yaitu umat beriman. Kitalah batu hidup itu yang menjadi bait Allah, yang adalah kediaman Roh Kudus yang indah berseri karena hidup suci dan menurut kehendak Allah. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, tidak tahukah kalian bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu berarti sebagai persekutuan dan pribadi adalah bait kediaman Roh Tuhan. Sebagai bait Roh Kudus, kita harus menjaga tubuh dan hidup kita agar tidak bercacat dan bercela. Menjaga, memantaskan, dan melayakkan diri kita menjadi kediaman Roh Tuhan. Saudara-saudari, sebagai refleksi atas peringatan pemberkatan Basilik Lateran, kita memiliki rumah ibadat atau gereja yang adalah tempat kudus dan rumah doa. Gereja adalah tempat perayaan liturgi. Di dalam gereja kita mengalami keheningan untuk merasakan perjumpaan dan kehadiran Tuhan. Kita harus menjaga kepantasan rumah-rumah ibadat kita agar menjadi tempat yang layak dan pantas untuk merayakan iman. Jangan samakan gereja dengan gedung pertemuan. Karena itu bila kita sudah masuk gereja, hentikan segala kegiatan seperti main HP atau bercakap-cakap dengan yang lain. Baiklah kita mengheningkan batin dan hati. Sebab jika gereja tidak dijaga kepantasan kelayakannya, apa kekhasan gereja itu dari tempat lain? Menjaga sakralitas tata ruang sangat menolong setiap umat untuk merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa dan mengundang kita datang ke bait sucinya. Saudara-saudari, gereja adalah kita umat beriman, umat Allah sebagai persekutuan. Kita dibangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu iman kepada Yesus Kristus, dalam kesatuan apostol, yaitu uskup sebagai gembala dan pengganti rasul, dan disatukan oleh paus sebagai pengganti Petrus. Kitalah kediaman Roh Tuhan itu. Kita diberi sabda Allah, sakramen, dan Roh Allah, serta ambil bagian dalam kesaksian karya keselamatan. Mari menjaga kesucian diri kita dengan hidup benar dan menaati kehendak Tuhan.
Seluruh keberadaan kita hendaknya memancarkan kesucian, kemuliaan yang bersumber dari Allah. Semangatlah selalu, pace ebene, berkat Tuhan selalu menyertai.